Berarti kita sambung lagi record berikutnya ya. Nah, sekarang sambil jalan aja nunggu temennya join lagi. Jadi kalau kita mau membuat konstruksi rangka batang ini dengan sak, berarti kita buat kotak-kotak dulu ya. Cara membuat kotak-kotaknya itu eh, apa sesuai dengan titik yang kita buat. Oh ya, beban yang di bawah ini tadi adalah beban dari plafon ya. Kita asumsikan bahwa udah bisa masuk ya. Oke, kita tunggu join dulu. Oke, masih bisa nyambung ya. Jadi beban yang dari bawah tadi adalah beban dari plafon, dari atap plafon. Kalau toh ada orang yang akan perbaiki di plafon sehingga akan ada pergerakan beban hidup juga di sini, maka di rangka batang di sini juga akan ada beban selain beban yang di atap ya. Nah, ini contohnya kebetulan kita pakai yang model konstruksi rangka batang itu. Kalau kita akan membuat konstruksi rangka batang, berarti apa? Kita cari gambar kotak-kotaknya sesuai dengan soal yang kita buat. Yang pasti yang nanti harus kita gambar itu adalah titik-titik simpulnya, ya. Karena ini kebetulan atas sama bawahnya pas sama jalurnya, berarti yang kita buat adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, masing-masing jaraknya 2 meter ya. Kemudian untuk sisi sini kan nggak sama ya, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter juga. Jadi kalau ada yang 3 meter sama 2 meter, oke kita pakai patokan yang di kanan. Nanti yang sebelah kirinya bisa kita akalin, kita bagi ya. Atau kalau mau ya lebih aman lagi kotak-kotaknya pakai jarak 1 meteran ya. Jadi berarti ini kita bagi 2 kotaknya. Maksudnya cara bikin kotaknya ya. Jadi ada kotak di sini, kemudian kotaknya di sini lagi, nah, kemudian di sini, ini ada 2 lagi. Ya, sudah diatur semua. Oke. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau kita mau aman untuk dapat titik ini, ya berarti kotak vertikalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing jaraknya 1 meter. Ya. Paham maksudnya membuat kotak-kotaknya ya. Jadi jangan sampai kotak-kotak yang dibuat nanti membuat kita nggak bisa menggambar titik-titiknya atau salah gitu ya. Karena beberapa kali saya lihat ada kesalahan di cara membuat kotak ya. Berarti kita buat kotaknya ini 1, 2, 3, 4, 5 dengan jarak 2 meter, yang atasnya 6 dengan jarak 1 meter ya. Kita buat bisa. Nah, kenapa subnya error? Ya, harus dibuka lagi. Nah, ada error subnya. Bentar, kayaknya harus ada gangguan aplikasi. Harus install dulu bentar. Nah, aplikasi. Aplikasinya gimana? Sebentar ya. Kalau aplikasi yang mana? Ya, bentar.
Ya, jadi hilang ya. Hmm. Hanya kita hapus dulu coba. Hapus dulu. Harusnya kayak bisa ya. Harus dihapus dulu kan. Ini ada sih tapi 2000 yang bukan student sih nanti bingung. Ini ada yang bukan student sih ya. Tapi harusnya sih nggak masalah. Kita coba buka aja. Ini kita pakai yang versi atas saja dulu. Studinya lagi error ya. Jadi prinsipnya sama aja. Tadi apa mungkin agak beda jendelanya aja ya. Jadi tadi soalnya adalah kilonewton meter, berarti kita bukanya di kilonewton meter ya. Kemudian apa soalnya tadi digambar dalam 5 meter 5 bentang masing-masing panjangnya 2 meter dan ke atasnya 6 kotak masing-masing 1 meter. Berarti kita bikin file new model berarti grid only. Nah, ini tampilannya agak beda. Kalau di versi atas, kita baca dulu. Ini adalah number of grid line, berarti jumlah dari garis garis bentang, bukan jumlah bentang. Bedanya kalau di versi atas dia apa eh, jumlah garisnya. Berarti karena kita ingin menggambar apa tadi ada 5 bentang, berarti ini jumlah garisnya harus ditambahin 1, 6 ya. Ini sama, Y-nya tetap dipakai 0. Setnya karena tadi 6 bentang, berarti ini harus 7. Ya. Ini adalah panjang spasi. Di X-nya 2 meter. Kemudian Y-nya ini sembarang sih, orang nggak dipakai 0. Setnya adalah 1 tadi ya. Nah ini mau dipakai paling pinggir atau mau dipakai tengah terserah. Kalau versi atas kemudian ini eh, itu mau ditutup. Ini bisa ditutup yang XY-nya, ini tanpa atas. Ini 3 dimensi, berarti tetap dibuka. Ya ini bedanya semuanya jatuhnya di. Nah ini V grid-nya kok nggak nampak, berarti show grid-nya harus tunjukin. Ini nggak kelihatan show grid. Harusnya sih muncul ya show grid-nya. Nah ini tampilannya berarti.
Ini kita kalau nggak ada gridnya susah nih gambarnya. Ini nggak bisa juga nih, lagi error juga nih saatnya. Kayaknya laptop ibu bermasalah deh. Coba ulang lagi ya. Saatnya bentar. Ini kita coba install lagi studentnya. Ini juga tinggal 30 menit sih ya. Nah, oke nih, udah bisa kayaknya. Oke, ini bisa. Kita pakai ini aja ya. Kita ulang lagi, kilonewton meter. Kalau di sini berarti wah, new model. Nah, kalau ini bedanya jumlah dari grid space ya, berarti jumlah gridnya. Kalau tadi jumlah dari grid line, berarti garisnya ya. Kalau jumlah garisnya harus tambah satu, tapi kalau jumlah bentang berarti sesuai dengan soal. Kita tadi pakainya 5 ya, tapi ininya 2 meter. Kemudian setnya kita gunakan 6, ini 1 meter ya. Ini kita tutup yang kanan, kita buka Excel, baru kita buat gridnya ya. Mulai gambar soalnya tadi modelnya ke sini ya, 2 meter, sini. Kemudian yang ke sininya masing-masing tingginya 2 meteran ya, 1, 2, 3. Yang sini 3 meter ya. Berarti ada titik ini di sini. Nah, sekarang yang kolom-kolomnya sih sama, cuma nggak hafal yang kita harus buka lagi. Tadi materinya di mana? Ini ya, ini 2 meteran, gambarnya ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi ini datanya sampai sini, ini tadi ke bawah ya. Ini, sini, ini, ini, nih ya. Gambarnya seperti ini sesuai bentuk soalnya. Kemudian ini tumpuannya sendi. Ini roll ya. Ini roll. Kemudian kita input beban ya. Kita input beban berarti harus buka lagi soalnya tadi. Ini bebannya yang paling kiri 4545, di bawah 50, di atas 90 ya. Jadinya keluar lagi tadi. Kebanyakan yang diberikan.
Ini tadi kemana ini? Masih ya. Ini tadi bebannya yang paling pinggir itu 45 ya. Berarti ini bisa bareng kliknya kalau bebannya sama. Ini 45 kilonewton. Karena ke bawah, kalau ini pakai global, jadi jangan lupa dikasih minus ya. Kemudian yang tengah ini 50. Min 50. Kemudian yang atas 90 ya. Yang atas 90. Udah ya. Kemudian di blok dijadikan batang berat sendiri, dijadikan rangka batang, assign, frame, release, momen 3-3-nya dicentang. Kemudian satu lagi, define static load case, berat sendirinya dinolin, change load. Nah, baru tambahan datanya adalah data luasan penampang. Kita buka soalnya luasan penampangnya pakai satuan cm persegi 6,45 dan modulus elastisitasnya kilonewton cm persegi. Berarti kita rubah dulu jadi satuan kilonewton senti buat input data ini ya, supaya kita nggak konversi. Jadi ininya yang dirubah. Jadi cari kilonewton sentimeter ya. Kemudian define frame section ya. Ini data default. Default yang ada itu dia bentuknya persegi kayak gini. Lalu ukurannya 30 cm kali 50, materialnya baja ya. Nah, ini nggak bisa kita pakai lagi kalau kita mau menghitung deformasi, kita nggak boleh pakai yang default. Berarti kita harus bikin sendiri. Bikin sendiri namanya di add general. Kita bikin penampang general. Penampang general itu adalah penampang imajiner yang datanya sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Yaitu data di properti data ini harus satu semua. Kalau imajiner, ya kalau data penampang general atau penampang general itu adalah sebetulnya penampang imajiner yang datanya sesuai dengan yang kita butuhkan saja, maka ini data di properti datanya harus kita buat satu semua karena disesuaikan sama satuan penampang yang kita buat. Ya. Ini kemudian itu datanya tadi ada di sini ya, section properties yang lebih lengkap. Nah, data yang modifikasi itu di sini. Nah, inputnya kita di sini. Data inputnya adalah tadi penampangnya 66,45 cm persegi ya. Berarti di sini di input 66,45 cm persegi. Data yang lain karena nggak dibutuhkan, ini tetap saja satu. Jadi asumsi kita hanya menggunakan data penampang aksialnya. Oke ya. Ini namanya boleh disesuaikan, misalnya pakai data penampang A dan E. Kita kasih nama A, E. Materialnya boleh saja pakai defaultnya steel, nanti data penampang E-nya di inputnya di steel juga. Ya, kalau mau diganti ya boleh diganti, nanti inputnya di data yang kita ganti. Nah, kita pakainya nggak usah diganti ya. Ini data penampangnya, tadi general oke ya. Otomatis kepasang sih sebetulnya data penampangnya kalau kita buat. Kalau belum yakin kepasang atau enggak, ya berarti kita blok lagi penampang, kemudian kita pilih, baru penampangnya terpasang ya. Tapi data E-nya belum kita input ya, data E yang 7000 kilonewton per centimeter persegi. Itu kita inputnya di define material, kemudian steel karena tadi pakai materialnya namanya yang steel. Terus kita modifikasi
Modulus elastisitas yang nilainya 7.000 tadi, inputnya di sini. Ini adalah massa jenis, ini berat jenis. Karena tidak dihitung, kita bisa jadikan ini datanya 00. Ya, tapi berat sendiri tadi kan udah dinolin. Sebetulnya sih sudah aman kalau toh ini nggak dinolin. Tapi biar sekalian aman, ya ini dinolin juga boleh. Ya, data yang lain karena tidak dipakai, kita belum pakai buat desain, kita hanya pakai buat menghitung deformasi, berarti cukup data ini saja yang kita input. Ya, oke. Kemudian tadi penampangnya sudah kita letakkan, maka kita bisa run sekarang ya, analisis, setting option, 2 dimensi, baru kita run, analisis, run ya. Kita simpan di, kita bisa cari tempatnya. Ya, biar cepat kita taruh aja di sini dulu ya. Ini adalah materi minggu ke ini, KRB, untuk mencari deformasi. Terserah ya namanya. Ini filenya yang SDB. Ini yang penting kalau mau ngirim tugas harus pakai file yang Oke ya, langsung tampilannya dia deformasi. Nah, ini adalah nilai deformasinya. Kalau kita mau baca, ya tinggal disesuaikan satuannya hasil hitungan. Di hasil hitungan, di contoh soal ini kita pakai hasil hitungannya, pakai satuan apa? Pakai satuan mili, ya. Oh, ini untuk detail I-nya. Untuk hasil delta vertikalnya yang kita cek adalah alfa I di delta vertikal di H. Di H itu berarti di titik paling atas. Kita mau ngecek yang kritis delta vertikal di H atau boleh juga delta vertikal di D ya, serasi ya. Ini contohnya kita pakai delta vertikal di H, berarti hasilnya ketemu ini 8,345 mili. Di sini karena satuannya masih meter, kita rubah cari yang mili. Ya, kita baca di sini ke kanan, ketemunya masih ada yang salah. Ini benar sih ya, 0, dalam mili berarti 0,0 nolnya 4 nih, berarti ada 3 nol di depannya dalam mili. Bentar, ini kenapa salah ya? Pasti ada data penampang yang salah kan? Ini harusnya 8,345 mili. Apa satuannya salah? Kita inputnya. Ini 7.000 kilonewton per sentimeter persegi. Tadi data materialnya kita ulang lagi. Kilonewton sentimeter. Bukan materinya 7.000 kilonewton sentimeter persegi. Oke. Data penampangnya di frame siksa 66,45 cm persegi. Benar sih. Harusnya hasilnya atau kita refresh juga. Display show. Kalau ada yang salah berarti ada satuan yang salah. Dan mili tetap. Kita coba refresh dulu baru display. Tetap sih masih min 04 ya. Kira-kira satuannya karena nilai satunya di awal kita gambar itu memang suka ada perbedaannya di sini sih ya, di data
data material frame sectionnya asli ini pada saat buat data penampang, ini kan koreksinya di sini nih. Ini berarti masih pakai data yang ada yang berbeda sih ya, dengan sesuai dengan satuan yang kita buat aslinya tadi. Jadi mungkin ini ada perbedaan satuan, nanti kita cek lagi ya. Biasanya, tapi kalau angka digitnya sih sama sih ya. Nah ini karena koreksi yang tadi itu di beban satuannya berubah satu semua. Jadi dari awal gambar, karena pada saat awal gambar itu biasanya kita koreksinya di sini. Pada saat awal gambar itu satuannya kita buatkan kilonewton meter ya. Kemudian di data penampang, sehingga data di material ini kalau kita bukan materialnya ya, berarti di penampang ya. Nah ini karena awalnya kita rubah, harusnya ini sesuai dengan standar yang ada. Jadi pada saat pertama kali gambar itu satuannya apa, biasanya itu yang kepakai satu. Nah karena ada perubahan ini yang menyebabkan ada konversi selisih satuan ya. Jadi memang kalau mau aman sih inputnya disesuaikan sih antara satuan soal dengan satuan hitungan supaya tidak ada perbedaan di hitungan koreksinya yang di sini ya. Karena data penampang tadi mempengaruhi hasil nilai satuan yang di sini. Ini sih hitungannya ketemunya udah mili sih ya. Ya. Nah, dari soal ini sih sudah benar milih. Di tampilan Ibu ini udah ketemu benar sama ya. Jadi kita cek lagi nanti mungkin karena satuan di awalnya tadi ya. Kita coba ini lihat salahnya di mana. Mungkin kita coba display lagi solusinya. Sudah benar sih ini kilonewton meter ya. Jadi kayaknya koreksi di data penampang deh ya. Atau kalau mau aman mending dibuat satuan yang defaultnya tadi, data materialnya yang di penampang. Bentar, define frame section. Ini supaya hitungannya sama. Ini kita koreksi aja input satuannya di ini ya. Tapi harus dibuka dulu nih satuannya. Kalau mengedit harus dibuka dulu ininya, define frame section, kita edit di sini, kita balikin. Ininya harus satu semua. Nah, ini dia angka koreksiannya. Ini tinggal 10 menit kayaknya ya. Nanti kalau tutup berarti habis ya waktunya. Nanti Ibu share rekamannya. Kita coba cek kalau ini dibalikin satu, tapi ininya tetap ya. Nah ini nggak bisa 6645, berarti ini oke. Tapi kita masukin ke satuan yang senti. Kalau kita koreksi di senti, kalau 66,45 cm persegi dijadikan meter persegi, berarti dikalikan 10 pangkat 4 ya. Berarti ini kita buka lagi. Ini aja kalau mau aman. Frame section.
Ini masih ya 6,645. Nah, coba kita run lagi. Kalau masih salah, berarti nanti Ibu pelajari lagi kesalahannya di mana. Ini kita baca dalam ini. Masih salah sih ya, masih ada min 0,4-nya. Menyimpan material. Ini juga nggak berubah sih. Nah, mungkin Ibu cek lagi ya. Kayaknya ada perbedaan satuan aja. Kalau ini, apa waktunya? Ini bentar lagi habis kayaknya. Tinggal 10 menit. Ya. Nanti coba Ibu pelajari lagi kesalahannya di mana ya. Apa berat sendirinya belum dinolin? Sudah juga sih. Kalau gaya batangnya sih udah bener sih. Hanya hitungan deformasinya aja. Hasil reaksinya juga udah benar. Kilonewton meter harusnya. Ini ya udah bener sih. 650 total bebannya tadi 650. Jadi kayaknya ada data di masalah penampangnya aja nih ya. Di data apa penampang general yang kita pakai lagi. Nanti coba Ibu koreksi lagi ya kesalahannya di mana. Nah, karena waktunya habis. Coba Ibu baca dari materi yang sudah Ibu buat ini, sudah kesimpan sih filenya. Kira-kira kesalahannya di mana? Ya. Ada selisih data digitnya aja ya. Kalau dari materinya sih udah benar sih ini, karena ini kita hitung secara secara manual dari hasil deformasi. Oh, kayaknya satuannya mungkin satuan data di soal kali ya yang bikin salah ya. Di sini kalau dijadikan kilonewton meter 70 pangkat 6 masih ada waktu sih. Saya coba cek lagi, penasaran aja sih ya. Yang section, oh bukan di ini di material. 70 nolnya satu 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 dua tiga empat lima. Nah, benar sih ya, 70 kilonewton. Satuan materialnya benar, satuan penampangnya berarti kita buka lagi di atau ada titik sama komanya tuh yang bikin di komputer. Makainya koma. Nah, ini salah nih. Ini masih munculnya 66,45. Harusnya 0, kalau dibuka di meter, karena ini kan bukanya meter ya. Nah, coba kita koreksi lagi di sini. Define materi, define frame section. Kita buka dalam meter. Ini harusnya kalau kita jadikan sesuai data ini berarti harusnya 0,006645 ya. Tadi kan 66,45. Berarti ini 0,006645. Nolnya 2 betul. Nolnya 2 ya. Ini ya, oke. Kita run lagi coba. Mudah-mudahan benar. Kita buka email.
Nah, udah benar ya. Ada pembulatan aja nih, jadinya 8,3228 ya. Di hasil hitungan ini kan makanya dia menghitung apa delta LI-nya enggak dari SAP, ini bukan dari SAP tapi dari diagram pakai ini ya, pakai cara manual. Jadi mungkin akan ada selisih sih, oke ya. Hitungannya jadi nggak sama persis dengan hitungan yang ada di SAP ya. Tapi ini satuannya udah benar, berarti tadi ada selisih di titik sama komanya yang bermasalah ya. Nah, kira-kira seperti itu, waktunya udah mau habis, kayaknya ini zoom-nya juga tinggal 3 menit ya. Nah, Ibu close dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk tugas proyek 2. Halo, mungkin ada yang mau ditanyakan sambil nunggu habisnya ini aja nih, tinggal 3 menit. Abdul Wahid? Halo? Tadi bisa nyimak nggak ya? Takutnya nggak kelihatan tadi, soalnya nggak ada yang respon. Halo? Bisa, Bu. Bisa kan ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 2 menit sebelum putus ini ya. Oke, kita tunggu progresnya ya. Abdul Wahid, kuisnya belum dikerjain dari kuis 3, 4, 5. Terus beberapa yang lain juga kuis 4 sama 5 belum. Jadi karena udah mulai belajar metode mencari deformasi, berarti bisa mulai dikerjakan untuk kuis 4-nya yang masalah deformasi. Jadi hari ini kita belajar masalah yang metode unit load aja dulu ya. Untuk metode grafis, kita nanti harus siapkan visionya. Tapi dari yang sudah ada sih, untuk tugas 1 baru beberapa orang yang bisa mengerjakan dengan visionya ya, karena konsepnya harus dari menghitung gaya batang itu mahir banget, baru kita bisa masuk ke yang deformasi ya. Karena yang deformasi ini garis-garisnya akan lebih banyak lagi, dan visio yang kita gunakan bukan diperkecil. Kalau menghitung gaya batang itu skalanya diperkecil karena nilai beban itu biasanya besar-besar ya. Tapi kalau untuk menghitung deformasi justru diperbesar ya. Kalau membuat mencari deformasi titiknya itu, kalau pada rangka batang yang kompleks kayak soal ini tadi, kayak soal yang ini, yang kita berikan itu nggak simetris, berarti harus pakai metode yang paling susah, yaitu Williott-Moore. Tadi metode grafis itu ada Williott, ada Williott-Moore. Masih ada beberapa minggu sih kalau memang minat untuk belajar, ya nanti kita akan pelajari. Tapi kalau nggak bisa, paling nggak yang unit load aja. Kita cukup menghitung yang kritisnya aja gitu. Ya. Kalau tidak selesai, mungkin kita bisa teruskan di semester depannya lagi kalau emang